Ada salah satu cara yang Mhm. biasa saya lakukan gitu dalam sehari-hari, biasanya adalah dengan cara menulis gitu. Kenapa menulis? Karena menulis itu adalah salah satu cara, terbaik untuk saya pribadi ya, untuk menguraikan kerumetan dalam pikiran saya gitu. Mmm. Membaca dan menulis itu 2 hal yang saling, berkaitan. Mhm. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak juga tulisan yang akan kita hasilkan dan lebih, berkualitas. Nah, kualitas itu juga ditentukan dengan bacaan yang kita konsumsi. Jadi, kalau saya juga punya prinsip, membaca itu udah seperti kebutuhan. Tuhan ya. Ya, jadi bukan hanya menulis ya yang Ah hah dibiasakan hah. untuk tiap hari, membaca pun sama gitu. Ketika kita, Mmm. sudah terbiasa membaca, itu rasanya ketika 1 hari nggak baca, itu kayak orang ibaratnya Ah. kelaparan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya Budiana di channel Lewat Jam Kerja. Tentu Anda setelah pulang kerja seharian perlu healing sejenak. Nah, semoga tema kita hari ini, perbincangan kita hari ini bisa memberikan sebuah pencerahan buat sahabat semuanya karena akan bertema tentang hobi, kreativitas dan tentu healing. Dan di studio Lewat Jam Kerja sudah hadir Teh Sukma. Assalamualaikum Teh Sukma. Waalaikumsalam Habis warahmatullahi pulang kerja wabarakatuh. langsung ke sini ya? Betul, Jadi jam begini Teh Sukma, itu ada penelitian ilmiah ya mhm, yang mengatakan bahwa 6.000 setiap manusia gitu ya, manusia ya, iya, itu setiap harinya ada 6.000 pikiran. Berarti banyak banget ya, 6.000 6.000 pikiran, pikiran. Kalau kita bagi katakan rata-rata per hari kan 24 jam ya, mmm, berarti per jamnya ada 250 mmm, pikiran yang iya berseliweran terus iya, gitu ya. mhm Dan kalau kita bagi per menit lagi, 1 menit itu ada 4 lebih kurang mhm, pikiran yang bisa jadi remeh-temeh gitu. iya, Misalnya, Budiana lahir di mana, atau mhm, Budiana siapa cucunya gitu-gitu maksudnya, mhm, iya, hal-hal yang sederhana. mhm, Nah ini kan dan ada sebuah kata-kata yang cukup menarik bahwa pikiran-pikiran ini kan saking banyaknya bisa terbang ke mana-mana. iya, Tapi bisa diikat, dikekalkan dengan menulis. mmm, Nah ini Teh Sukma cocok untuk kita bahasan kali ini. Karena Teh Sukma saya lihat cukup aktif menulis nih. Gimana nih Teh Sukma nih terkait mmm, dengan pikiran yang banyak, tapi kita nggak pernah ikat itu seperti apa iya nih? iya iya. Oke, sebelumnya, makasih banyak untuk Kang Budiana yang sudah mengundang di Siap, podcast insyaallah. lewat jam kerja ya. Lewat jam kerja. Ya, ini pas banget momentumnya ya. Dan obrolannya juga menarik gitu terkait, tadi ya, berhubungan sama hobi, Hobi, kreativitas gitu, kreativitas. yaitu Dan menulis. jangan lupa healing. Oh iya betul, healing, Healing. writing is healing ya. Iya. Ya, betul. Jadi memang betul ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Yana tadi, kalau misalnya Mhm. kita tuh terlalu banyak, pikiran gitu dalam Pikiran. sehari Heeh gitu, heeh. banyak yang berseliweran, dan itu kalau misalnya diendapkan, Mhm. dibiarkan tuh akan semakin menambah, apa ya, kalau bahasa sekarang mungkin beban gitu ya. Beban gitu ya? Iya, semakin ditumpuk semakin beban. Nah, ada salah satu cara yang Mhm. biasa saya lakukan gitu dalam sehari-hari, biasanya adalah dengan cara menulis gitu. Kenapa menulis? Karena menulis itu adalah salah satu cara, terbaik untuk saya pribadi ya, untuk menguraikan kerumetan dalam pikiran saya gitu. Mhm. Terus perasaan juga itu dituangkan dalam Curhat tulisan. lewat tulisan. Betul, kalau sekarang tuh ada istilahnya journaling gitu ya. Journaling? Ya, menulis apapun yang sedang dirasakan pada hari itu Oh, iya iya dituangkan iya. dalam tulisan, Apapun? apapun. Walaupun temanya campur-campur? Iya, random gitu ya, Ah, ya, random acak-acakan, random, ya. itu dituangkan aja. Jangan Mhm. mikir struktur, bahasanya seperti apa, kalimatnya Ah, acak-acakan, yang jangan takut penting salah? betul, jangan takut salah, yang Oh. penting nulis aja dulu gitu, ngalir. Nah, Mmm. nanti setelah semuanya keluar, itu akan ketahuan, di mana nih kerumetannya, di mana Mmm. letak masalahnya, gitu kan. Nah, itu biasanya rutin, dilakukan, apa, untuk proses penyembuhan juga ya biasanya. Penyembuhan Untuk ya. orang-orang yang memang dalam fase, apa ya, banyak, masalah Banyak mungkin dalam beban, hidup banyak betul, masalah banyak gitu ya. beban, Banyak banyak target, tagihan, banyak banyak target. tagihan harus dibayar ini. Iya betul. Salah satunya untuk meredam mungkin Iya, bisa dengan tadi dicatat ya, dulu. Iya, catat ada apa aja nih tagihannya. warung sebelah warung sebelah. Iya, atau ada banyak target apapun yang ingin Iya iya iya. dicapai, itu baiknya dituliskan, dituangkan Mhm. dalam, kalimat atau kata-kata gitu. Jadi,
dengan cara itu biasanya lebih mudah apa ya, ya tadi merunutkan kerumetan, kemudian segala emosi itu jadi rilis gitu, tidak dipendam dalam pikiran atau perasaan, seperti itu. Teh Sukma bisa merasakan langsung gitu ya, misalnya Mhm, ketika ini kan dipraktekkan mhm, di hari-harinya iya, gitu ya, mhm, memang bisa mengurangi beban gitu ya? mhm. Iya, Kayak sangat plong gitu bisa. atau gimana? Plong, Plong biasanya ya? kan gini, kalau, zaman sekarang tuh anak-anak suka cari yang namanya teman dekat atau bestie gitu ya. Ah, ya Nah, ya ketika ya. kita nggak punya Iya teman iya. dekat, teman untuk berbagi cerita, Heeh. ya salah satu caranya adalah ya dengan tulisan itu gitu. Jadi ada Mmm, semacam medium untuk kita bercerita. cerita. Nah, karena kalau misalnya kita tidak menemukan tempatnya, mediumnya, itu ya seperti tadi gitu, akan menambah beban pikiran kita gitu. Walaupun dengan ini maksudnya kita tidak mempunyai kemampuan dasar menulis Mhm, katakan, kata-kata atau apa ya namanya ya, diksi atau apa gitu ya, mhm, kita kan masih terbatas nih. iya, mhm, Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak kita apa-apa. bercoba untuk ini ya, menuliskan dalam, ya media yang Mhm. kita mungkin karena kita simpan sendiri Iya kali ya? iya, Mhm, betul jadi betul. nggak di-publish gitu ya? Bebas, jadi memang harus, apa, ngalir tanpa Mhm, ada keterikatan dengan, apa namanya, aturan-aturan baku mungkin ya, dalam cara menulis. menulis, Iya dipisah atau iya, itu dia, ditinggal. seperti itulah kurang lebih. Jadi yang penting semuanya sudah tersalurkan gitu. Oh, itu Mhm, berarti level pertama ketika kita ingin curhat kepada diri sendiri, mhm. level pertama juga ketika kita mencoba untuk mulai menulis gitu ya? Iya, betul betul. Tapi kalau misalnya udah, level tulisannya mungkin sudah di atas lah ya, level Heeh. up, itu biasanya ya akan lebih rapih lagi, lebih runut gitu apa yang disampaikan. Biasanya dibikin per poin dulu mungkin, apa aja nih yang akan diuraikan dalam satu tulisan. Entah mungkin pembukaannya dulu, kemudian masuk ke isi, sampai akhirnya ke penutup gitu. Tapi itu akan terjadi seiring dengan, pengalaman atau latihan-latihan yang kita lakukan ya dalam proses Iya iya. menulis, kayak gitu. Kalau mengatasi apa namanya, ketakutan misalnya kita menulis Mhm, jelek gitu ya, mhm, itu gimana tuh? Atau dengan itu kan tadi baru mhm, ungkapan perasaan kita aja ya, pokoknya iya. tulis sembarang gitu. Berarti nggak ada alasan sebetulnya? Iya, sebetulnya kembali lagi ya tujuan Iya. kita menulis itu untuk apa. Kalau Mhm. misalnya tujuannya untuk healing, untuk merilis perasaan dan pikiran, jadi tidak perlu tertekan atau terbebani Ah, dengan itu masalah dia itu. mungkin. Karena Mhm. targetnya kali kita salah tempat kali ya? Ya mungkin kalau misalnya tujuannya adalah memang menjadi seorang penulis profesional, Ah, yang memang ingin, apa ya, katakanlah karyanya itu memang layak untuk baik. dikonsumsi oleh publik atau pembaca, itu memang perlu ada, kehati-hatianlah dalam Mhm menulisnya mhm. gitu. Jadi mungkin kesannya, apa ya, sangat berhati-hatilah dalam menulis, kayak gitu. Tapi tadi yang apa, menulis secara random gitu ya, Mhm, saya ngelihat juga ini menjadi latihan yang baik ya mhm, buat kita menuju ke tadi ya, iya profesional, iya, menulis resmi yang kita publish gitu ya. mhm, Karena kan betul, sebetulnya maksudnya kita di awalnya, tidak dibatasi oleh apapun gitulah mhm, ya. mhm, Teh betul. Sukma sudah sering kalau misalnya di kantor lagi ada masalah, Waduh. tulis, Kalau di kantor mungkin, enggak ya, karena curhat gitu. agak sulit gitu untuk mengatur waktu, Heeh. di sela-sela jam kerja. Tapi biasanya ketika ada ide atau hal yang terlintas Ah, tuh ya. dituliskan dulu misalnya di handphone atau di Mhm. gawai gitu, supaya nggak lupa gitu. Kan kadang ide itu, Ya datang benar tadi, tiba-tiba, betul jadi betul. harus segera diikat dengan menuliskannya Menulis gitu itu kan. ya. Nah kalau misalnya, di luar itu biasanya ada jadwal tertentu Kang. Ah, Entah itu sebelum beraktivitas, sebelum beraktivitas ya masih fresh masih gitu ya? fresh, Heeh, atau mungkin setelah beraktivitas, biasanya beraktivitas. menjelang tidur. Ya Nah, nulis aja gitu ya? kalau menjelang tidur biasanya lebih banyak tuh bahan yang ditulis. Karena kan setelah melalui Oh, satu karena hari, seharian ya? ada banyak cerita yang bisa diungkapkan gitu dan kalau saya termasuk, tim yang termasuk kubu yang suka nulis secara manual, Maksudnya secara manual? pakai Pakai tangan? kertas, ya Pakai tangan dan kertas? kertas, pena. Pena? Bukan Bukan yang pakai diketik, handphone gitu ya? karena memang karena mungkin ini ya, sudah lelah seharian dengan screen time, Ah, iya di betul. depan layar, Mata kemudian juga sudah kelelahan ya? iya, sudah lelah, udah 5 watt gitu ya, sudah jam ngantuk. Jadi Heeh, salah satu alternatifnya adalah dengan menulis, menulis ya? pakai medium kertas atau pena gitu. Itu sebetulnya lebih
apa ya, lebih aman juga, lebih memberikan efek relaksasi lah ketika proses Hmm, menulisnya. mungkin Gitu. sambil memijit Iya, urat-urat yang di sini ya, betul saraf-saraf betul. lah ya, bukan urat, saraf yang di ini gitu ya. Gitu. Nah ini Teh Sukma sudah lakukan rutin Mhm. dari kapan gitu? Kalau menulis yang sifatnya tadi ya, random, Heeh. acak gitu, journaling itu sebetulnya udah dilakukan dari SD. Jadi Oh, kalau dari dulu SD tuh udah ada, cukup. apa ya, mungkin tren ya di masa, dulu, Waktu itu heeh, biasanya orang-orang nulis di buku diary. di hari ya ya Ya, ya. Dear Diary gitu kan. Ya betul Nah, itu betul. ternyata terbawa sampai ke SMP, SMA, sampai kuliah dan sampai sekarang masih gitu. Hmm, Cuma memang, karena sekarang kan udah banyak platform yang bisa menyediakan untuk, berbagi tulisan, mm-mm. akhirnya ya untuk itu, sedikit memberanikan diri lah, Muncul mem-publish betul, memunculkan muncul tulisan dengan ke nama asli atau oh, nama asli nama nama asli asli. ya? Tapi ada juga sih beberapa pakai nama Heeh. samaran ya, nama pena. Iya Gitu. iya. Jadi, bertahap kalau dulu memang biasa nulis di buku diary, Mm-mm. kemudian, naik lagi, Naik level, naik bukan naik level, level, apa ya, naik sarana lah ya, karena naik sesuai ya dengan perkembangan betul, teknologi lah ya. akhirnya pindah ke platform digital, biasanya nulis di, WordPress atau Blogspot, Ah ya, atau mungkin ya di media sosial. Kalau di media sosial curhat sebetulnya jarang sih, jarang ya? jarang, karena saya termasuk yang memegang paham scroll less read more ya. Apa tuh? Maksudnya jarang, membuka atau mengakses media sosial, Oh, mengurangi jam scrolling, itu, dan memperbanyak jam baca, kayak itu gitu. harusnya seharusnya yang begitu. Iya, itu jadi jarang posting di media sosial, sesekali aja. Ah, Kecuali mungkin ada event, menulis, tantangan menulis selama 30 hari atau apa yang sejenisnya, itu baru rutin, posting. posting gitu ya, Heeh, karena mungkin dipersyaratkan iya, sama komunitas itu kali ya. ada targetannya, Iya. gitu. Tapi kalau ini saat menulis gitu ya, Teh Sukma merasakan ada proses kreatif nggak Mmm. di sini gitu, di diri gitu? Iya, pastinya ada, kalau misalnya memang tujuannya untuk, membuat karya yang Heeh. ingin di-publish, itu ada proses, kreativitas gitu. Yang awalnya memang blank gitu ya, kosong banget, nggak tahu nih mau bikin apa tulisannya, Mhm. temanya apa. Tapi ya ketika kita mencoba mulai aja untuk menulis tuh, mulai apa ya, terlihatlah kepikiran, ada Oke ide, oke oke. "Ini kayaknya cocoknya bahasan ini deh." Atau Mmm, kayaknya terlalu kompleks bisa disederhanakan lagi, kayak gitu. Itu kan bagian dari proses, berpikir kreatif juga iya ya. iya, Kemudian menemukan, ya hal-hal baru ketika kita melakukan, hal baru tulisan ya. itu, Misalnya gitu. kadang-kadang misalnya kan, awal saya akan menulis tentang ini, Mmm, tapi ketika mulai menulis saya mhm. kok tentang itu Melenceng gitu ya? melenceng itu Iya. gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita tujuannya, apa ya, sebenarnya udah ada satu topik nih yang Mmm, ingin dibahas. Nah, ketika muncul ide lain, itu iya, baiknya tetap ditangkap, ditulis, tapi di mhm, draft yang berbeda. oke, Misalnya kita nulisnya di, kertas ya. judul iya iya, Nah, di satu kertas yang awalnya, emang mau nulis satu topik, tiba-tiba muncul ide baru, nah si ide barunya ini dipindahin di kertas dipindahin yang ke kertas yang baru, baru. kayak gitu. Jadi ya, apa ya, itu tadi tujuannya supaya mengikat ide agar Mhm tidak mhm. berkeliaran kemana-mana. Walaupun di saat itu mungkin tidak menulis secara lengkap, total gitu ya, Iya, pasti heeh, ada macet-macetnya gitu. betul. Jadi cukup tulis poin-poinnya aja Nah, apa. ini ada juga Mhm, nih, ketika masih ada di pikiran, mhm, kita apa ya, kontemplasi gitu kan banyak nih, mhm, muncul ini mhm, sepertinya menarik. mhm, Tapi ketika sudah di depan laptop, sudah di depan mhm, kertas gitu, tiba-tiba berhenti, itu betul. karena apa ya? Mungkin Kang Budiannya lebih berpengalaman ya? Enggak juga, Lebih tahu gimana ya, apa ya, tiba-tiba macet gitu. iya ada istilahnya juga sih writer's block ya. Heeh, Nah kalau Kang Budian termasuk yang percaya nggak sama writer's block itu? sering mengalami itu Sering kayaknya, mengalami? mhm. Biasanya gimana kalau udah ada di posisi itu? Jadi saya yang jawab ini. Nggak apa-apa sharing aja gantian. Pengen tahu nih kalau versi Kang Yana gimana? Apa ya, kalau beberapa sih ya, kalau misalnya saya biasanya berhenti menulis. Berhenti Saya menulis berhenti menulis. selama Ya itu, kadang-kadang karena mungkin tidak punya target gitu ya. oh Kadang oke. lama gitu, Iya teringat iya lagi iya. baru nulis lagi. Mhm. Ini kan perlu perlu pemaksaan Iya mungkin ya. iya iya. Betul betul. Kalau dari saya pribadi, termasuk yang, sempat mengalami writer's block juga Ya. gitu. Tapi biasanya memang diatasi ya, bisa diatasi writer's block itu dengan Mhm. kita ngisi amunisi dulu. Salah satu Oh, cara termudahnya ya. amunisi.
amunisi itu adalah membaca buku, Membaca buku ya. atau membaca artikel atau jurnal yang memang menunjang tulisan yang akan kita bikin, kayak gitu. Jadi kalau misalnya bingung nih, aduh nulis apa ya? Ya udah mulai dari kata misalnya tadi bingung gitu. Bingung, Bisa aku sebetulnya mau nulis ini, ya, tapi kok bingung. itu Terus, bisa nah gitu dimulai ya. dari sana, ditulis, nanti lama-lama akan terurai atau bakal ketahuan apa nih Gitu. topik yang menarik untuk ditulis, seperti itu. Gitu. Iya. Jadi ada beberapa cara sebetulnya. Kalau misalnya writer's block Writer's bisa block, dipaksakan ya udah tulis apapun yang terlintas. Atau yang kedua, kita memang perlu jeda dulu, kemudian perbanyak referensi bacaan. Referensi ya. Ya karena kan menulis adalah membaca gitu ya. Betul, ya. Jadi Nanti kayak yang tanpa membaca berarti ya kosong gitu ya. Sebetulnya bisa aja tetap menulis, hanya saja kurang mungkin bobot tulisannya jadi berbeda ketika orang membaca kayak gitu. Jadi kalau saya sih mengibaratkannya tuh membaca dan menulis itu dua hal yang saling berkaitan. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak juga tulisan yang akan kita hasilkan dan lebih berkualitas. Nah, kualitas itu juga ditentukan dengan bacaan yang kita konsumsi. Gitu. Jadi kalau misalnya konsumsi bacaan kita memang bergizi dalam tanda kutip gitu, tulisan yang akan dihasilkan juga kurang lebih akan seperti itu. Seperti itu ya, gitu ya. Jadi kalau saya juga punya prinsip membaca itu udah seperti kebutuhan. Kebutuhan ya. Jadi bukan hanya menulis ya yang dibiasakan untuk tiap hari, membaca pun sama gitu. Ketika kita sudah terbiasa membaca, itu rasanya ketika satu hari nggak baca, itu kayak orang ibaratnya kelaparan. Itu keren kalau sudah pada level itu berarti membutuhkan. bagus. Ya. Nah itu untuk sampai di tahap sana prosesnya panjang, Kang. Dulu ya gimana nih panjangnya seperti apa biar para teman-teman sahabat lewat jam kerja juga tahu itu. Yang pasti bukan sepanjang Jalan Kenangan ya. Lagu ya. Iya. Tapi panjang di sini adalah proses saya untuk menemukan bahwa membaca itu adalah suatu kebutuhan. Betul. Wow. Itu awalnya memang berawal dari hobi, Kang. Hobi ya? Iya, hobi dalam baca, suka dengan dunia literasi, buku gitu kan. Ya pada akhirnya membiasakan saya untuk sering berinteraksi dengan buku, membaca gitu kan. Nah, ada satu momen ketika mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya merasa terlalu edik dengan gawai, terutama media sosial. Iya. Jadi merasa habis waktunya dengan terlalu habis dengan gawai, scrolling sampai akhirnya mengalami mabuk gawai atau pubbing. Mabuk ya. Ada istilahnya pubbing, mabuk gawai. Itu pusing banget. Terus rasanya mengalami insekuritas gitu, insecure gitu kan. Kok orang-orang udah mencapai ABCD, saya masih di sini-sini aja. Gitu ya. Itu benar-benar mengganggu pikiran dan terutama mental gitu kan. Iya. Nah, setelah itu cari tahu lah, ini kenapa ya kok bisa kayak gini gitu kan. Terus ya balik lagi gitu ke pengalaman masa kecil saya yang memang udah terbiasa berinteraksi dengan buku, ke perpustakaan dan sebagainya. Ya udah mulai saat itu mengurangi screen time atau bermain gawai, kemudian mengalihkannya dengan aktivitas membaca. Itu langsung merasa rileks aja pikiran gitu kan. Semakin banyak yang dibaca, entah mengapa dorongan untuk menulis itu jadi semakin kuat. Semakin besar. Jadi setiap kali selesai membaca, ada aja ide yang terlintas untuk dituangkan dalam satu tulisan kayak gitu. Jadi memang ada korelasinya antara membaca dan menulis gitu. Bukan hanya sekedar hobi ya, tapi juga ya jadi suatu aktivitas yang menyehatkan lah ya. Betul, menyehatkan jiwa gitu ya. Jiwa dan raga. Karena peluang-peluang cuan dari menulis juga sekarang udah banyak di mana-mana. Dan dari aktivitas ini juga membuat ya saya bisa terjun di dunia profesional gitu ya, yang memang berhubungan sama dunia menulis. Sekarang hari-hari juga masih berhubungan dengan dunia menulis. Memang dipaksa untuk dekat dengan buku gitu ya, dengan membaca gitu ya. Betul gitu ya. Iya, akhirnya terjunlah di dunia profesional, tepatnya sebagai dulu sempat jadi content writer, kemudian copywriter juga. Jadi ada irisan antara menulis dan juga bisnis ya. Kemudian kalau sekarang sih lebih fokusnya ke
editing ya, Editing. mengedit naskah-naskah buku Wah, gitu. mantap. Dan ya masih tetap berhubungan sama perbukuan lah pada intinya Jadi gitu. memang ya ngepas ya antara hobi kemudian Hmm, tadi ya aktivitas sehari-hari kan berhubung dengan menulis sehingga betul. membaca tuh harus menjadi itu tadi ya Kebutuhan. kebutuhan ya. Iya, betul. Bukan sekedar keinginan gitu ya. Kalau misalnya keinginan kan mungkin cuma sampai di niat aja ya. Niat Ingin nih terus baca buku misalnya rutin nggak tiap jadi hari hari. ini besok diniatkan lagi gitu. Iya, Jadi pahalanya satu-satu aja setiap iya ya. hari. Nggak Nggak nambah-nambah ya nambah-nambah pahalanya. karena Betul. berniat. Mm, Tapi kalau dari sisi ini apa menjaga semangat untuk mhm, terus menulis itu, mm, Teh Sukma apa ininya? Ada komunitas kah hmm. ataukah ada apa gitu? Ya, kalau untuk menjaga itu eh, sebetulnya balik lagi ke diri sendiri ya. Tiap Hmm, orang punya motivasi yang berbeda ketika ya, mempunyai satu hobi gitu. Nah, kalau saya pribadi karena memang niatan dari awalnya ya sekedar untuk apa ya, healing gitu lah ya, healing ya. healing gitu. Terus juga upaya untuk mengikat eh, momen-momen yang memang saya alami sehari-hari. Nah, Hmm, kadang ketika motivasi itu turun, salah satu hal yang bisa membantunya adalah bergabung dengan komunitas gitu kan. ah, Komunitas entah itu sesama pegiat literasi, hmm, pembaca buku, atau mungkin penulis gitu, ya. organisasi kepenulisan. Jadi komunitas ini sangat menunjang lah Untuk istilahnya. tetap menjaga ini ya. Betul, menjaga konsistensi semangat kita untuk tetap berkarya dalam tulisan gitu. Ya apa ya bahasanya mungkin support system sangat Ya. membantu lah proses seseorang untuk bisa tetap menulis. Saling curhat antar penulis, saling curhat sama Betul, profesi yang sama gitu ya, ya. kasih Berbagi feedback gitu, pengalaman gitu ya. gitu. Jadi Nah memang, ini misalnya nih ada teman-teman atau sahabat lewat jam kerja pingin memulai menulis. mhm, Kalau Teh Sukman tadi kan dari SD. Ini iya, kan bikin apa namanya ya, nggak pede yang iya, sudah iya, seusia-usia tertentu baru akan mhm, memulai. iya. Ada saran atau Eee, nasihat nggak? iya, iya. Sebetulnya kalau saran, sepertinya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya ya. Enggak lah, karena kalau Kita dari sharing sisi ya? senior iya seusia. Oke, baik, baik, baik. Ya, tapi kalau saran dari versi saya pribadi itu apa ya, mmm, Ya tadi kan SD udah mulai nih nulis nih, iya, ada yang iya, baru SMA atau yang ada yang baru oke, oke, memang belum ketemu momennya gitu mhm, untuk mhm. bisa harus menulis gitu. Sarannya sih ya udah mulai aja dulu gitu. Ah, Mau mulai dari kapan pun, entah itu SD, mhm, SMP, SMA, atau mungkin udah usia lanjut gitu, ya. itu nggak masalah. Jadi jangan terlalu hiraukan apapun Kapan ya, memulai gitu ya. heeh, kapan waktunya Karena atau waktu mencari yang tepat momentum. sekarang mulai sekarang gitu ya. Iya, mulai dari Dari sekarang gitu sekarang. kan. Gitu sih. Jadi, jangan tunggu nanti apa yang bisa dilakukan saat ini, kayak gitu. Terus kalau memang mau diseriuskan, ya alangkah baiknya adalah bergabung dengan komunitas Komunitas atau ya. organisasi yang memang sesuai dengan passion yang kita pilih, kayak Mhm. gitu. Mmm, Ya mungkin kan menulis itu tidak saja tentang apa ya, tidak hanya untuk satu profesi tertentu gitu ya. betul. Mungkin kayak ASN yang kerja Mmm, di instansi tertentu juga iya. perlu kemampuan untuk menulis gitu ya. Betul. Menulis itu sebetulnya ya untuk siapapun dan siapapun bisa menulis gitu. Ya. Bukan hanya profesi untuk seorang penulis yang nulis novel atau mungkin Ya. nulis Oh betul, buku-buku gitu. ya. Tidak sesempit itu gitulah ya. Iya, karena sekarang ya namanya menulis itu dibutuhkan oleh berbagai profesi Iya, di berbagai lini atau bidang gitu mhm, kan. Misalnya teman-teman yang ASN, ya mhm, dalam kesehariannya pasti butuh kemampuan menulis kan. Entah yang iya, sifatnya formal mungkin menulis, notulensi notulensi rapat, rapat, betul, atau memo gitu kan. betul Itu betul, kan perlu skill juga iya, dan itu perlu dilatih mhm, kayak gitu. Atau mungkin, teman-teman yang ada di dunia industri kreatif, mhm, itu kan butuh malah kemampuan harus menulis. bisa gitu Iya, kan ya, harus bisa dan terbiasa gitu dengan iya, menulis seperti heeh. itu. Jadi memang tidak perlu menyesali apa yang belum kita laksanakan gitu ya, maksudnya Betul. waktu-waktu mungkin punya punya waktunya sendiri gitu ya, Mmm, momen-momen itu punya waktunya iya, sendiri. betul. Terus kalau misalnya kita juga udah menggeluti nih dunia menulis, itu kan bisa menghasilkan sesuatu ya. Ya, Menghasilkan di sini tidak hanya, ya sebatas dari karya tulisannya, bahkan mhm, bisa keuntungan juga berupa materi gitu kan, betul betul, cuan iya gitu, iya.
itu bisa banget didapatkan dari profesi menulis gitu. Saya juga beberapa kali kan ada dapat project misalnya nulis buku, walaupun sebagai anonim gitu Oh kan, gitu ya? sebagai Ghost ghostwriter. writer ya namanya? Betul. Ya, ya. Itu dapat kesempatannya ya dari itu, karena kebiasaan menulis, kemudian tulisannya ternyata cocok nih sama penerbit tertentu misalnya, atau sama orang tertentu, Nah gaya itu kan berarti bahasanya. kan branding juga ya? Betul. Personal branding gitu Iya, ya? Kan personal mereka branding. mengenal Teh Sukma bisa menulis karena mungkin dari karya-karyanya. Ya mungkin lihat postingan di beberapa platform. Oh, Atau oke. mungkin di dunia profesional, di pekerjaan, itu ada beberapa contoh yang sudah saya tuliskan, terus ternyata dilirik nih sama orang lain, oh ini Oh, oke, tulisannya si A, B, C gitu. Jadi mulai tertarik lah untuk bikin project buku dan sebagainya, kayak gitu. Dan itu memungkinkan ya maksudnya untuk siapa saja memungkinkan bisa Betul. seperti itu ya. Betul. Yang penting kita ada kemauan ya, gitu. Ada niat itu yang pertama, niat dulu. Oke, Gitu. Jangan dipikir yang rumit-rumit dulu, target yang misalnya yang kemudian malah memberatkan gitu ya. Betul. Mungkin dengan cara yang awal tadi saya sepakat sih ya, misalnya random gitu, apapun apa yang Anda rasakan gitu ya, tulis aja gitu ya. Betul. Cuman itu konsistensi kadang-kadang ya. Iya, itu PR banget sih. Kata misalnya tantangan berapa hari nih? 30 hari. Iya. 1-30 lancar, tapi 31 hari kayak sudah udah mulai melempem puasa, gitu ya. terus lebaran gitu. Ada break dulu ya, gitu ya. Break gitu ya. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kita memang tidak terlalu punya targeting ya dalam menulis. Dalam artian misalnya harus full banget selama 365 hari gitu, setahun tuh harus nulis gitu. Tentu kita juga mengalami fase yang namanya jenuh ya. Ada fasenya gitu. Ya sama kayak orang pelari gitu. Kalau orang lari kan terus-terusan fisiknya juga bakal mengalami penurunan stamina mungkin, atau ada cedera dan sebagainya. Itu. Nah, dalam hal menulis juga sama. Mungkin kita perlu jeda beberapa waktu sampai akhirnya kita memulai lagi untuk menulis kayak gitu. Kekhawatiran yang dirasakan gitu ya untuk awal-awal, saya tuh malu kalau tulisan saya jelek gitu. Gimana Teh? Kalau mau tulisannya jelek, mungkin saya yang menilai sendiri, padahal bisa jadi menurut orang lain lebih bagus jelek. gitu. Bahasa bagus itu. Waduh. Sebetulnya ya itu mungkin berawal dari mindset ya Kang ya. Karena mindset di pikiran kita merasa tulisan kita kayaknya jelek gitu. Nggak ada atau kurang apanya layak gitu ya. dibaca kayak gitu. Ya kalau misalnya memang ada perasaan itu, terus kita ada tuntutan untuk mempublish tulisan, ya baiknya disingkirkan dulu lah. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Atau mungkin dipublishnya bisa di yang personal dulu, di blog pribadi, tapi mungkin terbatas gitu. Private gitu ya. Ya, atau mungkin hanya untuk orang-orang di ring satu kita gitu, orang-orang terdekat, di-share-nya ke sana. Nanti kalau misalnya udah ada yang baca, terus mereka kasih feedback, kan kita jadi ada semacam apresiasi. Betul. Terus naik level lagi nih, udah mulai muncul rasa percaya diri. Pede lah ya, betul. Udah pede nih. Ternyata banyak yang mengapresiasi, berarti bisa dong nanti dipublish untuk orang keseluruhan, di-share secara publik gitu, nggak buat kalangan tertentu aja. Berarti gitu. butuh bestie juga ya kalau betul, butuh partner gitu. Lah yang bisa mengingatkan, atau mentor ya, betul. Mentor ya. Itu penting banget. Nah kalau kayak saya pribadi kan memang nulis sebetulnya tidak ada mentor khusus dalam artian yang rutin memantau tulisan saya. Nah salah satu caranya adalah ya bergabung di organisasi atau komunitas, atau mungkin ya kita menentukan gitu, ada nih orang yang bisa jadi patron lah, teladan. Teladan kita untuk menulis, ya udah kita coba kejar, kita tanya-tanya gimana caranya supaya konsisten nulis kayak gitu. Gimana caranya supaya kita pede dengan tulisan yang kita bikin kayak gitu. Itu sih. Ya, maksudnya jangan sendiri lah ya. Betul. Jangan sendiri, nanti malah curhatnya nggak bisa habis nih, udah dituliskan tapi bingung cara untuk step berikutnya gitu ya. Gitu. Oke. Kalau katakan selain kesibukan Teh Sukma nih di profesional juga dekat dengan menulis. Nah sekarang itu ada perkembangan kayak AI gitu ya. Itu gimana tuh satu hari selesai satu buku atau apa gitu kan tuh gimana tuh ya? Iya, menarik sih ini pertanyaan terkait dengan AI ya. Itu kan sebetulnya sempat menjadi polemik ya di kalangan para pekerja
di industri kreatif ya salah Heeh, satunya juga penulis gitu. penulis. Karena AI ini sebetulnya apa ya disebut sebagai Apa, penunjang, mempercepat atau penunjang gimana? teknologi yang datang bersama dengan tantangan ya, Ah, tantangan gitu. hmm, Gini-gini. Jadi memang ada satu hal yang bisa kita ambil benefitnya dari AI, ah, tapi di satu sisi juga ada kerugian yang harus kita waspadai ada gitu. manfaatnya juga gitu ya? Ada plus Ada, minusnya gitu ya. kan. Kalau plusnya ya sebetulnya membantu kita untuk bisa lebih banyak nih menggali ide. Menggali ide gitu Betul, ya? ide itu bisa muncul. Mancing-mancing lah gitu ya? Betul. Nanti biasanya kan suka banyak lah rekomendasi-rekomendasi dari AI gitu. Tapi minusnya adalah dengan adanya kemudahan itu, muncullah tantangan kita. Tantangannya adalah rasa malas untuk berpikir secara kritis misalnya, secara logis atau runut gitu. Itu sih. Jadi kita terlalu nyaman dengan adanya fasilitas itu. Ngelempar apa sih namanya orang bilang prom gitu ya? Prom, betul. Prom, Ada udah jadi gitu ya? Jadi memang kita jadi tidak ada proses di Hmm, sana gitu, nggak ada pembelajaran lebih lanjut. Kalau saya pribadi sebetulnya ya menganggap AI ini ya baik-baik aja sepanjang kita juga bisa bertanggung jawab ya dengan ya, apa yang ya. kita gunakan gitu. Kalau misalnya penggunaannya asal-asalan, ya itu kan bakal ketahuan juga sebetulnya Ya, dari ya, hasil ya. yang kita publish gitu. Nah, Bahasanya mungkin ya iya, nggak dari hati misalnya ya. iya. Dan AI itu kan sebetulnya secara struktur, kalau boleh dibilang sangat rapih gitu ya, sesuai Ya, ya. dengan EYD. EYD. Betul, sangat bahasa Indonesia standar. Betul, betul ya. Tapi ya di satu sisi ya itu tidak ada sisi emosional kadang yang dihadirkan di AI. Apalagi dalam dunia tulis menulis ya. Betul, ya. Nah saya Ya, sempat mencoba gitu kan, Ah, membandingkan antara tulisan dengan AI dengan tulisan yang dia pure dari hasil curahan hati. Itu sangat kontras Beda gitu. ya. Karena AI kan tidak punya ini ya, Ya, perasaan nggak punya ya. hati lah ya. Dia Ya, hanya punya kemampuan untuk untuk merasakan. menggabung-gabungkan kata-kata gitu ya. Iya, betul. Itu akan beda sih. Nah, makanya salah satu poin plusnya dari seorang penulis adalah ya dia bisa menulis dari hati gitu kan. Dia bisa memasukkan unsur-unsur emosional di dalam tulisannya yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh AI kayak gitu. Dan sekarang sih saya ngelihat sih ya di tawaran-tawaran tuh banyak menulis sekarang menulis tidak perlu lama lagi gitu ya. Tapi saya belum mencoba sih. Iya. Saya mencoba untuk yang natural dulu gitu ya, menulis, membaca kayak tadi ya. Iya. Walaupun belum konsisten itu tadi. Ya nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah berusaha untuk mencoba mempraktekkan seperti itu. Kalau ada sahabat lewat jam kerja pingin mencoba untuk apa ya, berlatih, untuk mencoba menulis gitu, bisa kontak Teh Sukma atau seperti apa? Boleh kalau misalnya mau sharing mungkin ya, atau mungkin tanya-tanya lebih lanjut tentang dunia kepenulisan, bisa mungkin DM Instagram ya. Oh ya, Instagram nanti ya kita Iya, sampaikan di @ahlansukma. @ahlansukma. Betul, kalau misalnya mau mengunjungi lebih lanjut tulisan-tulisan saya tuh bisa di blog ahlansukma.wordpress.com gitu. Oke. Itu silakan untuk Kumpulan-kumpulan berkunjung. ya? Betul, ada Oke. beberapa tulisan, di sana tulisannya acak sebetulnya. Lebih banyaknya berupa esai reflektif gitu. Jadi memang bukan cerpen atau novel yang fiksi gitu, tapi lebih ke tulisan esai, mengutarakan opini pribadi atau mungkin apa yang sedang dialami. Bahkan ada juga beberapa di antaranya berupa traveling writing ya, tulisan perjalanan. Misalnya habis berkunjung ke suatu kota atau tempat, tuliskan. Nah itu tujuannya juga untuk mengabadikan momen sebetulnya. Kalau zaman dulu kan mungkin belum secanggih sekarang ya, ada foto, ada video diabadikan, diposting. Kalau dulu kan ya apa gitu, selain kata-kata, tulisan. Nah makanya itu salah satu cara terbaik juga sih untuk mengabadikan momen lewat tulisan. Dan di paling blog. tua ya dengan kata-kata itu Betul. ya, kalau kita melihat foto video paling awal kata-kata kan. Iya, dimulai dari kata-kata. Untuk menggambarkan sesuatu, untuk menggambarkan tempat, untuk menggambarkan suasana gitu ya. Iya, gitu. Jadi
ya bisa dicoba. Silakan berkunjung ya ke Kalau sana. hari-hari di mana Teh Sukma nih aktivitas? Hari-hari bekerja di salah satu penerbitan di Kota Bandung. Pas banget lah ya. Ya, dan sebetulnya sebagai pustakawan paruh waktu juga gitu. Jadi Oh, memang nggak lepas dari buku nih Kang aktivitasnya. Selalu aja berkutat di sana. Dan di luar juga alhamdulillah juga tergabung di organisasi kepenulisan. Boleh oh. disebutkan Boleh, organisasinya? boleh. Nanti siapa tahu ada yang tertarik bergabung. Betul. Nah, selama ini sih bergabung di Forum Lingkar Pena cabang Bandung. Forum gitu. Lingkar Pena Bandung ya. Iya, Cabang FLP. Bandung, FLP cabang Bandung ya. Betul. Nah, di Ini sana sangat aktivitas apa mendukung. yang biasa diadakan di FLP? Aktivitasnya kalau yang rutin ada diskusi buku, Diskusi buku. ya dengan buku-buku yang memang beragam, Oh, tidak hanya buku-buku genre tertentu gitu ya, ya. ya. Kemudian ada kamisan juga, Kamisan. kamisan. Puasa Senin Kamis Oh maksudnya? bukan, Ah, bukan. jadi diskusi yang memang lebih ke sastra ya, diskusi sastra, Oh, atau bisa juga membahas satu karya sastra gitu di hari berarti Kamis. yang sastra-sastra yang sudah terbit lebih awal Iya, atau dari tokoh-tokoh sastra gitu ya? betul. Atau mungkin peraih Nobel sastra itu kita bahas Oh, di Kamisan. berarti narsumnya juga udah cukup Iya, narsumnya ahli di biasanya situ kan? lebih selektif gitu. Mungkin dosen apa gitu Iya, ya? rata-rata dosen atau mungkin pegiat literasi yang memang sudah concern di sana kayak gitu. Selain Kamisan ada juga kuliah kepenulisan, Kuliah kepenulisan, maksudnya betul. kuliah untuk Menulis, menulis. betul. Karena kan mungkin banyak ya kelas-kelas menulis Aha. yang ada di luar, tapi kalau di sini memang lebih intens. Kita dikasih materi tentang kepenulisan Mm-mm. selama 1 bulan, 1 kemudian bulan ya ya. setelah itu dibimbing lagi dengan mentoring Oh, iya. kepenulisan. Terus apalagi ya? Sebetulnya banyak sih. Untuk apa? Untuk pemula atau untuk yang Untuk sudah punya karya gitu? Untuk siapapun, Untuk dari siapapun yang baru mau memulai menulis sampai yang sudah punya karya sekalipun itu dipersilakan. dipersilakan ya. Betul. Dan masih banyak lagi sebetulnya kegiatannya yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena bakal panjang Bakal mungkin panjang ya. dan kita akan lama selesainya. Betul. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dikunjungi aja di Soalnya nanti Instagramnya. kita coba share at FLP Bandung. FLP Bandung ya, Betul. FLP Bandung dengan Instagram Teh Sukma juga ya. Iya. Oke, berarti ini kan tadi proses menulis itu proses kreatif, kemudian proses bisa menjadi healing gitu ya. Jangan takut apa tadi Teh? Jangan takut untuk menulis itu Betul. jelek gitu. Karena pada dasarnya para penulis yang sekarang kita kenal sudah bagus tulisannya mungkin berawal juga dari Iya. tulisan-tulisan jelek kali ya. Betul. Ini pernah saya dapatkan juga dari salah satu mentor menulis ya, bahwa ya untuk bisa menghasilkan satu tulisan yang bagus, Iya. kita harus melalui sekitar 100 atau 1000 tulisan yang buruk. Wah, Artinya kita harus jam terbang ya? Betul, jam terbang. Ada 10.000 proses jam terbang. 10.000 jam 10.000 jam terbang. terbang. Ya, yang terkenal di dunia profesional Iya, mungkin itu ya, di dunia kerja 10.000 jam terbang. Sama halnya dengan menulis gitu. Iya, Kalau iya. kita sudah melalui sekian banyak tulisan, maksudnya sudah menulis banyak tulisan gitu, itu akan tercipta dengan sendirinya tulisan Iya, yang iya. memang berkualitas atau layak baca kayak gitu. Jadi Otomatis itu ya. betul, otomatis. Jadi ya jangan takut untuk dibilang, oh ini jelek nih tulisan pertama, ya nggak apa-apa. Justru ketika kita sudah menuangkan tulisan yang kurang layak itu, yang jelek gitu ya, nanti akan jadi bahan kita untuk menulis di kemudian Kemudian hari hari ya. kayak gitu. Satu paragraf itu lebih bagus yang sudah kita tuliskan Mhm. dibanding satu bab mungkin yang masih di kepala Iya, itu. betul, betul. Nanti nggak jadi-jadi ya tulisannya Jadi. cuma terpendam. Evaluasi juga pusing kan masih di Iya, kepala. betul. Tapi kalau yang sudah ini berarti bisa nih. Iya, seperti Oke, itu. ini untuk memotivasi saya juga nih Teh, maksudnya Sama, saya untuk juga. bisa ada target-target gitu ya, Iya. untuk bisa menuju ke yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau Teh Sukma ada target nggak? Misalnya setiap hari harus menulis berapa kata? Berapa kata? Ya berapa kata atau berapa kata katakanlah Sebetulnya targetnya. nggak ada targetan khusus untuk Nggak ada jumlah ya? katanya. Heeh. Tapi yang penting ada waktu yang diluangkan untuk menulis kayak gitu. Berapapun. Heeh. Berarti bukan di jumlah kata tapi di waktu kali. Di waktu, betul. Oh, di waktu ya? Karena sekarang udah lumayan agak ini ya, kesibukan lumayan cukup padat dengan iya, kerjaan dan sebagainya. Jadi untuk bisa menulis secara mindful, penuh dengan kesadaran hadir utuh tuh butuh waktu yang memang tidak singkat kayak gitu. Jadi memang sekarang lebih
ke waktu nulisnya sih Kang, gitu. Kadang kita kan memilih atau mengambil nanti deh kalau sudah waktu benar-benar luang saya akan menulis. Mmm, Tapi kan hari-hari nggak nemuin waktu yang iya, benar-benar luang itu betul ya. betul betul. Jadi terlewati, Iya iya terlewati. iya. Nah Tidak hanya saja heeh, menulis, mhm, tapi di banyak hal lah. betul. Ya. Kalau kayak gitu, biasanya saya mensiasatinya dengan, ini, jadi semacam kalau di handphone tuh saya suka Ah, kasih alarm Kang. oh alarm. Alarmnya tuh tulisannya, gini, "Apakah hari ini kamu sudah menulis?" Ini ditulis Oh, tuh. langsung gitu ya. Iya, ditulis, Oh, "Apakah terus hari ini sudah menulis?" hmm, Jadi ini semacam reminder. reminder ya. Ketika satu hari ini misalnya nggak menulis, itu diakumulasikan, berarti bukan berarti lewat. Oh, berarti Kalau misalnya hutang lah ya tadi, betul, jadi hutang. hutang. Kalau misalnya hari ini tidak menulis, berarti besok harus Besok tulis harus 2 menulis tulisan, sudah tulisan. gitu. Itu Terlepas cara, dari berapapun jumlah katanya, heeh, kayak berarti gitu. cara memaksa kita untuk bisa terus Menulis, on the track konsisten, iya, target-target betul kita gitu ya. betul, Apapun lah ya hal. mhm, gitu sih. Ini Ini juga proses sebelum ininya ya, menyakitkan juga ya. iya, awalnya Iya iya memang iya. agak tertekan gitu ya, Ah, bisa nggak ya nulis, terus-menerus setiap hari gitu kan. hmm, Eee, jadi apa ya, balik lagi sih kalau tujuannya untuk punya habit baik menulis, heeh. ya itu mau nggak mau harus apa ya bahasanya, Allahumma paksakeun gitu ya. Ya Allah Harus memaksakan. dipaksakan gitu ya untuk menulis. Tapi kalau tujuannya ya udahlah nggak apa-apa, nggak ada yang nilai juga, Iya iya iya. ya udah mau nulis hari ini atau nggak masalah kayak gitu, Jadi gitu sih. memang semua hal berawal dari situ ya, dari Betul, kita ya. iya, dari motivasi diri sendiri, Mhm. niatannya untuk apa sih tujuan menulis itu. Proses untuk 1 bulan ke depan kita akan Mhm lalui di 1 hari pertama yang kita mhm. sepakati gitu Iya, ya. betul, Heeh. gitu. Nah ini kan kalau di sosial media kan banyak bahasa-bahasa yang Mmm, kayak untuk yang dipakai anak-anak muda nih, mhm. itu direspon oleh para penulis nggak? Misalnya tulisan yang apa sih namanya ya, dengan bahasa-bahasa yang baru apa Mhm. semua itu. Direspon gimana maksudnya, Kang? Ya apa itu menjadi jadi bahasa baku atau dari kata-kata baku yang digunakan Oh, umum gitu. iya. Kalau dalam proses menulis kreatif sebetulnya kita bebas ya, mau Heeh, nulis dengan bahasa prokem atau bahasa, heeh, pergaulan sehari-hari, atau mungkin secara, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, itu bebas sih. Tapi kalau dalam dunia, kerja iya misalnya, itu kan semacam ada tuntutan harus juga ya, ada standar. formal ya. Betul, tapi biasanya itu mengikuti juga, lembaga atau Ah, ya ya, perusahaan yang memang menjadi tempat kita heeh, kerja gitu. Jadi kalau ya ya. bahasa di, lingkungan profesional di perusahaan apa ya misalnya, mmm, Ya instansi resmi berarti ya harus pakai kata-kata yang baku gitu betul, ya. heeh. Kalau misalnya dia produk, eee, Untuk fashion, anak muda anak mungkin dengan muda bahasa-bahasa gaul betul, katakan bahasanya ya. bisa disesuaikan Heeh, lagi gitu. Tapi kalau saya pribadi, termasuk penganut yang senang menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa bahasa Indonesia, Indonesia ya, bahasa Indonesia standar, tapi tidak kaku tidak gitu. kaku. Tetap mengikuti perkembangan zaman lah, seperti Ya itu. ya ya. Oke jadi, ini diskusi yang menarik ya, Mhm, saya juga jadi tertarik untuk menulis apa yang saya betul, lakukan malam ini gitu ya. heeh. Semoga bisa 1, 2 paragraf gitulah ya. Dan Amin. ini terbuka buat buat siapa saja yang disampaikan Teh Sukma ya, mau Mhm, pemula, mau usia sudah berapa gitu ya, betul menulis tidak ada batasannya. Karena betul, tadi menulis adalah ya belajar gitu ya Teh Sukma ya. iya, Oke, banyak sekali yang saya dapat malam hari ini, alhamdulillah, semoga, bermanfaat dan insya Allah amin. nih kita bisa tularkan. Nanti teman-teman yang ingin belajar langsung ke Teh Sukma bisa intip Iya, Ahlan Sukma @ahlansukma atau di WordPress atau di WordPress. ahlansukma.wordpress.com. Oke, Gitu, nanti bisa diulang lagi lah di, tayangan, lewat jam kerja. iya. Hatur nuhun Teh Sukma Sami-sami sudah hadir Kang di Yana. studio kita, insya Allah bermanfaat. Amin, mudah-mudahan. Baik sahabat, lewat jam kerja, kita obrolan tadi sudah, eee, cukup panjang dan menarik gitu ya. Jadi hobi, kemudian ini terkait dengan kreativitas dan juga healing, ini cukup cocok lah ya untuk siapa saja, apakah sahabat kerja di ASN atau dimanapun menulis coba kita, lakukan atau kita latihan, sehingga akan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari Badan Wakaf Indonesia mengajak semua warga daerah dari Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Kota Bandung dan sekitarnya, ayo berwakaf melalui lembaga wakaf Bina Imani Berkarya. Mudah-mudahan wakaf yang diberikan dan juga disalurkan melalui lembaga BIB ini menjadi semakin berkah, bermanfaat untuk umat. Kami tunggu untuk segera berwakaf melalui BIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakaf. Salurkan infak terbaik Anda dengan scan QR barcode yang tertera di layar ya. Insya Allah berkah. Barokallahu fikum.